Oh, ini diklik saya ya suaranya ya. Udah ini udah. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Maaf ya, tadi Zoom-nya agak trouble. Sebentar ya. Baik, Ibu. Dengar semua, Ye? Ji, Bu. Ingat, Bu. Berlima ya, Mas? Ya, Mbak? Halo? Iya, betul, Ibu. Ya, benar, Betul. Ibu. Oke, saya sapa dulu, Ye. Selamat pagi, Mbak, Mas. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Hari ini kan pertanyaannya sama dengan yang grup kemarin, Ye? Iya? Sama, Ibu. Oh, Ye, siap. Hari ini kan sama dengan yang kemarin, jadi istilahnya saya nggak ini ya, kita saling sharing aja, Ye. Nanti kalau ada pertanyaan atau kurang jelas, monggo aja, nggak apa-apa. Tapi yang jelas saya akan mengacu ke pertanyaan-pertanyaan ini. Saya mulai aja ya. Baik, Pagi, Ibu. Bu. Pagi, Bu. Oke, selamat pagi semuanya. Untuk pertanyaannya yang pertama, tentang dasar hukum pelaksanaan pidana penjara. Setahu kami, pasal yang digunakan dasar hukumnya yaitu pasal 12, ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 KUHP. Itu yang dasar pelaksanaan pidana penjara. Kemudian yang untuk nomor 2, siapa saja eksekutor atau instansi pelaksana pidana penjara. Selama ini yang kami tahu, eksekutor itu jaksa penuntut umum. Instansinya Kejaksaan Negeri di masing-masing daerah. Kalau di Semarang itu Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Atau Kejati yang ada di Jalan Pahlawan itu. Yang ketiga, mencari data penjatuhan pidana penjara selama 10 tahun terakhir. Kalau untuk hal ini, mungkin kami punya untuk saat ini, tapi kalau boleh kami sarankan, kalau lebih validnya, penjatuhan pidana penjara itu kan yang menjatuhkan adalah pihak pengadilan negeri. Nah, alangkah baiknya kalau Mbak sama Mas mencari datanya di pengadilan negeri Semarang, karena dia punya data dalam 1 bulan itu dia menjatuhkan pidana penjara itu berapa ribu kasus gitu. Jadi kalau saran saya lebih validnya data ada di mereka di Pengadilan Negeri Kota Semarang. Kemudian nomor 4, jumlah yang belum dieksekusi pidana penjara. Nah, untuk ini di kami memang ada. Jadi yang dititipkan, kalau tahanannya dititipkan di lapas, kami mengetahui mana yang belum dieksekusi. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau menurut saran saya, itu jumlah validnya ada di Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Jadi mereka tahu nih, kasus yang sudah diputus PN itu berapa, yang belum mereka eksekusi berapa. Gitu ya Mbak, Mas? Enggak, Ibu. Kemudian yang nomor 5, alasan belum dilaksanakan eksekusi, itu sebetulnya kalau mau alasan yang lebih bagus itu ke kejaksaan, karena mereka kan eksekutornya. Tapi kalau boleh kami memberikan sedikit gambaran, itu biasanya gini, terkadang kami menanyakan, untuk pidana-pidana pendek misalnya, untuk hukuman-hukuman ya hanya perjudian gitu-gitu itu kan hukumannya paling nggak ada 1 tahun tuh. Nah, biasanya mereka sudah diputus 6 bulan. Terus sudah menjalani tahanan 4 bulan. Kan tinggal 2 bulan tuh sekitar itu. Biasanya kalau mepet-mepet gitu kami akan menanyakan ke kejaksaan. Pak, ini kok belum dieksekusi ya Pak? Nah, kendalanya di mana? Kalau alasan mereka katanya pertama belum mendapatkan belum mendapatkan kopian petikan putusan. Jadi regulasinya itu seperti ini, pengadilan negeri memutus, kemudian dia harus memberikan
salinan putusan itu ke jaksa, jaksalah yang akan mengeksekusi petikan putusan itu. Nah, biasanya jaksa itu belum mendapatkan kopian dari PN. Itu alasannya jaksa. Tapi kalau panjenengan ingin alasan yang lebih valid dan menyeluruh, mending tanya langsung ke kejaksaan. Kemudian yang untuk nomor 6, apakah ada sanksi eksekutor yang belum? Nah, itu juga kalau meminta keterangan dari kami juga nggak bisa jawab ya, karena selama ini kami juga nggak tahu apakah eksekusi itu ada batasan waktunya atau enggak. Soalnya SOP-nya kan kalau eksekusi yang punya jaksa. Nah, mending panjenengan tanyanya ke kejaksaan. Pertanyaan ini sebetulnya lebih pasnya ke kejaksaan negeri. Kemudian bagaimana proses eksekusi pidana penjara. Ini juga SOP-nya kejaksaan negeri. Tapi kalau kami boleh memberikan sedikit gambaran, gini, ada dua hal. Yang pertama, kalau tahanannya itu dititipkan di lapas, proses eksekusinya mungkin gini, setelah jaksa mendapatkan kopian petikan putusan, maka kepala kejaksaan akan membuat surat yang kodenya itu P48, yaitu surat perintah kepada jaksa yang menangani kasus itu untuk mengeksekusi putusan tersebut. Kemudian setelah jaksa menerima P48, dia akan membuat BA17, yaitu berita acara pelaksanaan putusan pengadilan. Nah, setelah lengkap, baru diserahkan ke lapas. Tetapi kalau tahanannya kalau tahanannya ditahan di kami. Tapi kalau tahanannya tidak pernah ditahan, ada juga kan, di kepolisian dia tidak pernah ditahan, di jaksa dia tidak pernah ditahan, di PN tidak pernah ditahan, kami nggak tahu alasannya, tapi putusan tetap berjalan. Atau kalau waktu sidang dia datang sidang, tapi habis itu nggak pernah ditahan. Nah, biasanya itu kalau yang hal-hal seperti itu kami nggak tahu. Jadi tiba-tiba saja nanti biasanya jaksa akan telepon kami, Bu, ini kami mau mengeksekusi tahanan, tapi dia nggak pernah ditahan. Mengeksekusi terpidana, tapi dia nggak pernah ditahan. Ada juga kasus yang seperti itu. Jadi kalau memang Mbak sama Mas ingin mengetahui bagaimana proses eksekusi yang sebenarnya, SOP-nya, kami sarankan langsung ke kejaksaan aja, karena mereka yang punya SOP tentang eksekusi. Kalau koordinasi antar instansi dalam proses eksekusi, yaitu kami menelepon, kemudian mengingatkan, Bapak ini ada putusan atas nama ini, putusannya pendek, ya gitu. Koordinasi, tapi selama ini koordinasi kami dengan kejaksaan itu berjalan dengan bagus, dengan pengadilan negeri pun juga berjalan dengan bagus. Kemudian yang nomor 9, sebutkan hambatan koordinasi antar instansi pelaksana pidana penjara. Kalau dari kami sebetulnya nggak ada hambatan ya, cuman hambatannya mungkin waktu saja, mungkin terhambat beberapa hari itu aja, tapi sepengetahuan kami tidak pernah melewati dari waktu pidana penjaranya itu. Jadi hanya beberapa hari lah, itu bisa biasanya langsung diterima dengan kejaksaan, nanti kejaksaan yang akan melaksanakannya. Kemudian nomor 10, sebutkan kendala yuridis. Yang 11, kendala teknis ya. Kalau ini menurut kami sebaiknya langsung kejaksaan aja, ya, Mbak, Mas. Kemudian yang nomor 12, apakah lapas mempunyai kewenangan mengurangi jumlah pidana yang sudah diputus hakim? Berapa, apa saja, dasar hukumnya di mana? Nah, ini kami mau nanya dulu nih, maksudnya kewenangan mengurangi jumlah pidana itu maksud Mbak dan Mas bagaimana? Halo?
Halo Ibu. Maksudnya gimana ya Mbak? Atau salah satu? Maksudnya apakah lapas mempunyai kewenangan mengurangi jumlah pidana? Maksudnya gimana? Yang dimaksudkan? Halo? Ibu mohon maaf mungkin karena pertanyaannya kurang gimana ya? Maksudnya bisa dilewati saja Ibu pertanyaannya, tidak apa-apa yang itu. Oh, tapi kan kami jawab dia ini aja, sepengetahuan saya ya, Ki. Oh, boleh Ketika Ibu. saya membaca pertanyaan ini ya. Apakah lapas mempunyai kewenangan mengurangi jumlah pidana? Lapas tidak punya kewenangan untuk mengurangi jumlah pidana. Tapi kalau gambaran Mbak-mbak itu yang dimaksud adalah remisi, nah itu apa tuh? Itu bagian dari pembinaan kalau remisi itu. Jadi untuk mendapatkan remisi pun kan harus ada syarat-syaratnya. Tidak semerta-merta kami mengurangi pidananya begitu aja. Untuk saat ini peraturan tentang remisi itu ada peraturan terbaru yaitu nomor 2 tahun 2022 yang terbaru itu. Nah, di situ dituangkan menyeluruh tentang remisi, tentang CB, CMB dan syarat-syaratnya. Dan setahu kami syaratnya lebih ketat dari tahun ke tahun ya. Tapi gini, sebetulnya remisi itu kalau dia menjalankan pidananya dengan baik, kemudian dia itu mengikuti kegiatan juga dengan baik. Jadi untuk mendapatkan remisi, dia harus punya nilai poin. Nilai poinnya itu gini, dalam hal agama, juga dalam hal berkegiatan sehari-hari. Jadi dipantau. Tiap WBP itu punya namanya Ibu Wali Narapidana. Jadi ada yang memantau. Sehingga gini, dan ada yang namanya SPPN, itu penilaian untuk WBP-nya. Dan itu tiap bulan kami harus membuat laporan untuk tiap orang yang harus kami kirim ke Dirjen Pas di pusat. Jadi ketika nanti kami mengusulkan remisi, tetapi SPPN-nya itu nilainya di bawah standar, secara otomatis itu dia tidak akan bisa, walaupun kami mengusulkan remisi, tapi remisinya tidak akan di-ACC oleh pusat. Karena dia nilainya di bawah standar. Jadi di situ ada penilaian agama, kalau dia Muslim juga harus rajin ke musola, kalau dia Nasrani dia juga harus rajin ke gereja. Kemudian yang untuk baik Muslim maupun Nasrani ada hafalan-hafalan. Kalau di Muslim ada hafalan Quran, kalau di Nasrani ada pendalaman kitab Injil, gitu-gitu itu penilaian kami. Kemudian juga berkegiatan keterampilan, apakah dia mengikuti keterampilan, tapi kalau dia orangnya masa bodoh aja, kemungkinan penilaiannya rendah, bisa mengakses remisi, CB, PB itu dia nggak bisa mengakses di situ. Jadi mungkin pengertiannya, pertanyaannya ini untuk itu ya, bukan kewenangan kami untuk mengurangi jumlah pidana, karena kan pidana penjara yang dijatuhkan itu kan yang menjatuhkan adalah hakim. Nah, ketika hakim sudah menjatuhkan pidana penjara, kemudian jaksa melaksanakan sebagai eksekutor, kemudian pembinaannya beralih ke kami, nah, undang-undangnya, aturannya memakai pembinaan Kementerian Hukum dan HAM. Dalam hal ini Dirjen PAS, Dirjen Pemasyarakatan. Itu ya Mbak, gambarannya mungkin gitu. Kemudian yang nomor 13, apakah lapas memberi tembusan kepada PN atas pengurangan pidana tersebut? Oh enggak, kalau kami memberikan remisi, gitu-gitu kami enggak memberikan tembusan ke pengadilan negeri. Karena kalau remisi dan pembinaan itu kewenangan kami, kewajiban kami adalah memberikan laporannya ke Dirjen Pas, bukan ke pengadilan negeri. Karena sudah terputus kan pengadilan negeri. Nah, pada intinya kan kami tidak mengurangi pidana yang dijatuhkan. Karena kan ketika pidana itu sudah dijatuhkan, kemudian pembinaannya beralih ke kami, jadi intinya itu adalah reward untuk mereka ketika mereka
berbuat baik di dalam. Kemudian nomor 14, jika lapas memberikan pengurangan jumlah pidana, berarti lapas juga mempunyai kewenangan di bidang eksekutif, yaitu Kemenkumham, tapi juga punya kewenangan di bidang yudikatif, seperti hakim dalam penjatuhan pidana. Artinya, apakah lapas mempunyai fungsi mengadili? Oh enggak, fungsi mengadili tetap ada di tangan hakim. Tapi fungsi kami, lapas adalah pembinaan. Tapi tentunya kan pembinaan itu ada reward yang mereka dapatkan. Jadi mereka kalau di kami itu kegiatan keterampilan ada kalau 15 kegiatan keterampilan dan mereka bisa mengakses itu. Nah, ketika mereka rajin, kemudian pembinaannya bagus, nah, rewardnya itu berupa remisi tersebut. Kemudian nomor 15, apakah terdapat pengawasan pelaksanaan pidana tersebut pihak manakah? Kalau pengawasan pelaksanaan pidana, kalau dari pihak lain nggak ada ya, tapi dari kementerian kami sendiri, yaitu dalam hal ini Dirjen Pas, Dirjen Pemasyarakatan. Jadi kami punya sistem database. Nah, sistem database kami itu setiap hari kan kami harus melaporkan isi lapas, dan fiturnya itu bermacam-macam, dan tiap tahun fiturnya akan bertambah, diperbaiki. Nah, disitulah fitur-fitur itu tiap harinya kami selalu ada laporan-laporan overstaying, kemudian pengawasan tentang, nah, pengawasan yang dimaksud ini yaitu pengawasan dari Dirjen Pas kami sendiri, internal kami. Tapi itu juga teguran keras, jadi kami di tiap-tiap lapas itu ada operator SDP yang bertanggung jawab terhadap isi dari SDP tersebut. Jadi pengawasannya bukan pihak luar, tapi pihak internal kami sendiri, yaitu Dirjen Pas. Kemudian nomor 16, apakah diperlukan lembaga khusus untuk pelaksanaan eksekusi pidana, baik itu pidana mati, penyerahan. Nah, kalau ini kami juga nggak bisa memberikan jawaban pasti ya, apakah dibutuhkan. Mungkin pertanyaan ini lebih khusus ke kejaksaan kali ya, atau ke pengadilan negeri, atau kemungkinan dirasa kalau masyarakat umum merasakan bahwa pelaksanaan eksekusi itu masih kurang maksimal. Penilaian itu mungkin lebih kepada masyarakat ya, bukan di kami. Kalau kami nggak punya kepentingan di situ. Itu jadi jawabannya seperti itu. Untuk 16 nomor ini udah selesai ya Mbak. Kemudian adakah pertanyaan atau mungkin masih ada yang mengganjal? Kami terbuka. Mungkin dari saya dulu ya Bu ya. Terkait remisi tadi Bu. Siap. Kan setahu saya remisi itu ada remisi umum dan remisi khusus Bu. Nah, remisi umum itu diberikan pada hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. 17 Agustus. Ya, 17 Agustus. Nah, apakah dalam remisi 17 Agustus itu semua orang di lapas itu mendapatkan haknya itu Bu untuk mendapatkan remisi, atau emang orang-orang yang dibilang Ibu tadi yang emang rajin dan menjalankan hal-hal yang berbau sosial gitu Bu yang mendapatkan? Mungkin seperti itu Bu. Enggak. Jadi gini, untuk 17 Agustus dan remisi yang lain, jadi remisi itu ada remisi umum, yaitu 17 Agustus di tiap tahunnya. Ada remisi khusus, yaitu ada remisi Hari Raya untuk Muslim, Idul Fitri, Hari Raya Natal untuk Nasrani, kemudian untuk yang beragama Hindu juga ada, yang beragama Buddha juga ada, dan sekarang yang beragama Konghucu itu juga ada. Tapi di hari-hari raya mereka melaksanakan di tanggal-tanggal ini. Kemudian ada remisi tambahan, yaitu remisi khusus untuk anak. Remisi khusus untuk anak itu ketika ada warga binaan yang usianya di bawah umur. Kan ada tuh, belum 17, dia sudah ada di dalam.
masih 15 tahun atau 14 tahun. Nah, itu dia mendapatkan, di samping mendapatkan remisi 17 Agustus, mendapatkan remisi hari raya atau Natal sesuai dengan agamanya dia, tapi dia juga mendapatkan remisi khusus anak di Hari Anak Internasional. Tanggalnya saya lupa, tapi ada di tanggal-tanggal, biasanya sebelum 1 atau 2 bulan sebelum pelaksanaan remisi-remisi tersebut akan turun surat edaran dari Dirjen Pas tentang pelaksanaan remisi tersebut. Kenapa anak itu ada remisi anak? Pertimbangannya adalah supaya dia segera keluar dari lapas. Disegerakan, karena usianya kan masih anak-anak. Kemudian ada juga remisi lansia, yaitu itu di tanggal Hari Kesehatan Internasional, khusus untuk lansia. Dan remisi khusus orang yang sakit berkepanjangan. Sakit berkepanjangan itu nanti ada syarat-syaratnya, Mas. Mas bisa googling di mana, di Google, masuk ke Kementerian Hukum dan HAM, yang bisa dinyatakan orang sakit berkepanjangan itu apa saja sakitnya, ada itu. Kemudian yang lansia itu yang mereka yang usianya 70 tahun ke atas. Ada kan warga binaan, nah itu ada remisi lansia. Nah, untuk pertanyaan Mas, apakah semua orang dapat atau hanya mereka yang rajin aja? Untuk remisi semuanya dapat. Khusus tapi yang tidak mendapatkan itu yang dia kena register F. Register F itu gini, dia mendapatkan hukuman di lapas sesuai dengan aturan keamanan dan ketertiban kita. Jadi ketika WBP masuk, itu kan kita bikin aturan tuh, keamanan dan ketertiban. Contohnya, karena sudah ada wartel. Yang kedua, tidak boleh memasukkan sabu. Ada beberapa anak yang dia berusaha, misalnya dikunjungi keluarganya bawa HP, diselipkan. Nah, itu dia bisa kena hukuman keamanan dan ketertiban dari kami. Namanya register F. Nah, di register F itu, ketika anak kena register F, di situ tertulis hukumannya apa saja. Biasanya gini, tidak boleh mendapatkan kunjungan selama 1 bulan. Kemudian tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga binaan, diantaranya remisi, CB, PB, selama jangka waktu 1 tahun ke depan. Hal itu kan sangat merugikan mereka, karena mereka akan terhambat. Nah, itu yang tidak mendapatkan remisi biasanya yang terkena register F. Tapi untuk yang SPPN tadi, penilaian, rata-rata mereka karena mereka tahu bahwa ada penilaian SPPN, mereka akan rajin mengikuti kegiatan kita. Nah, perlu Mas Mbak ketahui juga bahwa kami juga kerjasama dengan Depak, juga kerjasama dengan Dignas. Kalau dengan Dignas dalam hal ini ada beberapa anak yang misalnya tidak lulus SD, tidak lulus SMP, tidak lulus SMA, itu kami berusaha ke Dignas untuk bisa mengikuti kejar paket A, B, dan C. Dan alhamdulillahnya mereka dapat sertifikat. Nah, itu yang kami inginkan supaya ketika mereka keluar, mungkin mereka bisa mengakses ya. Kalau punya ijazah kan paling tidak kerja itu, kalau ada ijazahnya kan ya ada nilai plusnya lah. Itu. Ada beberapa hal kegiatan banyak di kita. Kalau mungkin Mas dan Mbak berkunjung nanti langsung ke Mbak Septi, boleh. Ada kegiatan apa saja, keagamaan apa. Tiap hari Senin itu kalau yang Muslim ada dibaan, kalau sore, kalau hari Kamis itu ada yasinan, gitu. Mungkin kalau yang Nasrani itu tiap hari juga ada yang masuk dari gereja mana, alhamdulillah. Jadi itu kegiatannya memang kami ingin berusaha supaya mereka itu kami mempersiapkan ketika mereka keluar secara mental dan secara ini mereka udah siap. Ada lagi Mas mungkin Mbak yang mau ditanyakan?
Ibu izin bertanya, Bu. Siap, J, Mbak. Mohon maaf sebelumnya, Bu. Saya izin bertanya mengenai mayoritas warga binaan yang ada di lapas perempuan itu kasusnya apa saja ya, Bu? Oh, untuk 70%-nya itu narkotika, Mbak. Ada lagi? Saya, Bu, J. untuk warga binaan yang terkena kasus narkotika itu apakah ada penanganan lebih lanjutnya kayak terkait penanganan mengenai biar tidak kecanduan itu loh, Bu? Itu apakah lapas juga menyediakan hal tersebut? Rehab? Nah, Rehabilitasi? iya. Oh, ada, Mbak, ada. Saat ini kami lagi melaksanakan rehab sosial. Jadi mereka-mereka yang narkotika. Tapi untuk rehab itu kan juga ada tahapan, kemudian syarat yang harus dipenuhi oleh mereka. Jadi biasanya itu yang menjelang dia berapa tahun mau bebas gitu, itu masuk ke itu. Dan kami kerjasama dengan banyak instansi untuk assessment pun kami ke BNPT gitu-gitu. Jadi kerjasamanya ke Depak, BNPT. Tapi untuk tahun ini kami dengan Depak nggak kerjasama. Dan aturan tentang itu dari Dirjen, Mbak. Kemudian lapas-lapas yang mendapatkan anggaran untuk, tidak semua lapas mendapatkan anggaran untuk rehab sosial. Jadi kan keterbatasan anggaran ya, bayangkan saja kalau semua lapas di Indonesia mendapatkan anggaran rehab itu besar, Mbak, yang ada di dalam itu. Jadi hanya lapas-lapas tertentu yang mendapatkan. Nah, itu penilaiannya dari Dirjen Pas. Jadi kami hanya melaksanakan anggaran, kemudian syarat itu dari Dirjen Pas. Nah, alhamdulillahnya untuk tahun ini kami sudah 2 kali melaksanakan rehab. Yang pertama kemarin selesai di bulan Agustus, itu selesai. Nah, ini kami masih punya tanggungan rehab 6 orang, ini baru kami laksanakan kemarin mulai tanggal 31 itu sudah mulai assessment, kemudian coaching, pertemuan-pertemuan gitu untuk membahas tentang narkotika. Dan nanti selesainya di bulan November atau Desember itu harus sudah selesai, karena anggaran kan akhir tahun biasanya sudah ditutup. Nah, itu kami harus kejar-kejaran juga dengan anggaran tersebut. Tapi ada di lapas. Mungkin Mbak sama Mas nggak hanya mungkin di lapas kami ya, mungkin di lapas Kedung Pane monggo, nggak apa-apa. Mereka juga melaksanakan rehab sos. Gitu. Ada lagi, Mbak? Halo? Sudah, Ibu, terima kasih. Sama-sama, Nje. Ada lagi, Mbak, mungkin yang lain? Izin bertanya, Ibu. Siap, Nje, Mas. Baik, mohon maaf Ibu, izin bertanya terkait mungkin apa saja sih Bu tugas atau hal yang dilakukan oleh pihak lapas setelah terdakwa ini baru masuk Ibu, atau prosedurnya tuh seperti apa saja? Apakah terdakwa ini langsung digabungkan dengan terdakwa yang lain dengan satu lapasnya, atau dipisahkan, atau bagaimana Ibu? Terima kasih. Oke, ya. Saya mulai dari ketika pertama dia datang ya sebagai tahanan mungkin ya, sebagai tahanan atau mungkin sebagai napi. Pertama diterima oleh bagian registrasi. Nah, bagian registrasi akan melihat ini berkas-berkasnya, akan diteliti berkas-berkasnya, dikonfirmasi dengan data tahanannya. Nah, kemudian ketika secara administrasinya lengkap, maka dia akan diserahkan ke kesehatan dulu untuk dicek kesehatannya. Karena biasanya kalau memang dia sakit, kemudian tapi sakitnya dalam kapasitas yang mengetahui adalah dokter ya. Kalau dia memang sakitnya kami tidak mampu untuk menghandlenya misalnya, kami akan menyarankan ke pihak yang menahan untuk supaya dirawat di luar dulu. Karena kan takutnya nanti kalau terjadi apa-apa di kami, ya, itu yang kedua.
ke kesehatan. Ketika kesehatan menyatakan oke, bisa, nah, baru diterima, kami terima. Kemudian barang akan dicek oleh pihak keamanan. Barang yang boleh masuk apa, yang tidak bisa masuk apa. Kemudian keamanan akan memberikan aturan-aturan, memperkenalkan ini aturannya. Nah, setelah itu baru dia akan dimasukkan ke sel isolasi selama 14 hari. Sebelum COVID, itu kami sel isolasi untuk tahanan dan napi baru hanya 7 hari. Tapi selama COVID ini 14 hari, karena standarnya kan isolasi COVID 14 hari. Nah, ketika nanti 14 hari sudah turun, dia akan dilihat posisinya. Untuk tahanan narkoba menjadi satu dengan tahanan narkoba. Untuk tahanan pidum menjadi satu dengan tahanan pidum sampai menjelang dia menjalani persidangan. Nah, ketika dia sudah menjalani persidangan, selesai kemudian dieksekusi oleh jaksa, dia akan menjadi napi. Menjadi napi nanti kamarnya juga akan berpindah lagi ke kamar napi narkoba, khusus narkoba, tipikor khusus tipikor, pidum khusus pidum. Nah, disitulah dia memulai menjalankan ini pembinaan dari kami. Jadi ada program-program pembinaan yang kami berikan ke mereka. Saya nggak bisa memberikan satu-satu ya, kalau mungkin Mas atau Mbak ingin lebih jelas, monggo datang ke Mbak Septi, nanti Mbak Septi yang akan memperkenalkan di pos-pos mana. Gitu, sambil nanti berjalan remisi atau apa. Nah, kalau saran kami kepada mereka, kami inginnya mereka cepat pulang gitu. Dalam artian bahwa sebagian dari kami yang kasus narkotika itu adalah usianya usia muda. Jadi potensi mereka itu sebetulnya besar sekali. Nah, di kami kan ada juga garmen, di dalam tuh ada garmen, Mas. Kita kerjasama dengan PT, saya lupa PT apa. Nah, buat jaket, buat gitu-gitu. Nah, itu supaya untuk nanti persiapan dia di luar gitu. Pembinaan kami seperti itu. Nah, kedepannya mungkin Dirjen Pas itu juga punya punya misi ke depan bahwa di tiap lapas ada nanti yang dapat predikat lapas industri. Nah, lapas industri itu nanti pembinaannya mereka lebih kepada industri-industri gitu. Jadi nanti mungkin kalau dia keluar, dia bisa dapat sertifikat, kemudian siapa tahu perusahaan yang bekerja sama dengan kami itu mau menerima mereka. Mereka kan punya link perusahaan besar di luar. Itu ada, Mas, yang gitu. Jadi pembinaannya ke depannya itu ke industri-industri. Gitu. Gitu, Mas? Baik Ibu, terima kasih Bu. Sama-sama, J. Ada lagi, Mbak, Mas? Saya izin bertanya Ibu. J, siap. Mungkin ini berhubungan sama yang tadi soal remisi Bu. Itu kan ada penilaian untuk tahanan Bu, bagi tahanan yang ingin bisa dapat remisi. Nah, apakah penilaian itu setiap lapas itu berbeda atau sama ya Ibu? Oh, enggak, Pak. Standarnya dari Dirjen Pas sama. Itu ada kayak sistemnya. Jadi kita itu sudah jadi, penilaian itu sudah jadi kita tinggal misalnya hari ini penilaian agama. Dalam 1 bulan itu dia ke musola berapa kali. Nah, itu ketika kami memasukkan data itu nanti secara otomatis sistem itu ke bawah nanti dia akan penilaiannya baik, cukup baik, tidak baik gitu. Jadi sama, Mbak, seluruh Indonesia sama. Itu dari Dirjen Pas sistemnya. Jadi kami nggak punya penilaian masing-masing, sama. Ya, berarti dari lapas itu tidak ada penilaian khusus ya Ibu untuk para Oh, tahanan? enggak ada, ya, enggak ada. Sudah dari Dirjen Pas. Tapi bukan tahanan, Mbak, yang dinilai, narapidana, Mbak. Kalau tahanan itu kan belum putus. Masih menjalani persidangan, ya. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama, J. Ada lagi?
Mungkin dari teman-teman udah Bu, sudah Cukup? tidak ada yang ingin Oke. bertanya lagi. Alhamdulillah. Mungkin kalau nanti masih ada hal yang perlu ditanyakan, langsung ke Mbak Septi nggak apa-apa, nggih? Baik Ibu, siap. Terima Oke. kasih mungkin sebelumnya menyita waktu Ibu dan juga Nggak apa-apa. teman-teman banyak bertanya Nggak terkait apa-apa, malah lapas. senang, Mas. Senang soalnya kan tidak semua orang mengetahui pembinaan kita ya, dan stigma itu kan kami tahulah stigma masih melekat di masyarakat tuh kurang maksimal lah ya, kurang baik. Nah, dengan adanya seperti ini kan berarti Mas dan Mbak punya gambaran lain tentang kami, tentang pembinaan kami paling tidak. Begitu, saya ucapkan juga terima kasih ke Mbak-mbak, Mas-mas. Saya doakan di kemudian harinya semua tugas dan nanunya berjalan lancar, nggih. Berjalan lancar, kemudian mendapatkan Amin, Ibu. hasil yang maksimal seperti yang diinginkan. Kemudian untuk selanjutnya mungkin ke depannya juga diberikan kelancaran dan keberkahan dan kebarokahan ya Mbak, ya Mas. Kami inginnya seperti itu, menjadi yang terbaik lah. Amin, amin. Gitu. Baik Ibu, terima kasih Bu. Sama-sama. Baik, mungkin sebelumnya mohon izin buat sesi dokumentasi, Bu. Oh siap, boleh. Nanti saya dikirimin fotonya, Iya Ibu. Ya, mungkin saya hitung sampai 3 nggih, Ibu dan teman-teman. Mungkin 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Ibu dan juga teman-teman. Selamat siang. Terima kasih Bu atas Baik, waktunya. terima kasih Ibu atas waktunya. atas Sehat selalu. Sehat selalu ya Bu. Amin,